Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mukmin dengan NPM 2317 05 10 80. Di sini saya akan membahas sistem bilangan. Nah, jadi kita bahas dulu konsepnya. Sistem bilangan itu cara untuk mempresentasikan angka dalam bentuk tertentu. Di sini terdapat beberapa sistem bilangan yang umum digunakan. Yang pertama itu ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Setiap sistem memiliki basisnya sendiri yang menentukan jumlah angka yang digunakan dalam posisi mereka. Nah, yang pertama kita bahas dulu sistem bilangan desimal, yang berarti basisnya adalah 10. Di sini menggunakan angka 0 hingga 9. Nah, desimal ini adalah angka yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini 1234 itu adalah sistem bilangan oktal. Kemudian sistem bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner ini menggunakan basis 2. Basis 2 di mana yang digunakan hanyalah angka 0 dan 1. Di sini sering digunakan dalam komputer karena representasi elektronik mudah. 0 itu untuk off atau false dan 1 itu untuk on. Nah, di sini contohnya adalah 10 ada 1010. Kalau kita konversi ke dalam desimal atau bahasa angka kita dalam sehari-hari itu adalah 10 dalam desimal. Cara membacanya dari belakang bisa, dari belakang. Ketika dia 0, maka 2 pangkat 0 dikali 0 gitu. Kemudian 1, 2 pangkat 1 dikali 1 dan seterusnya. Kemudian sistem bilangan oktal. Nah, di sini basisnya 8. Nah, di mana angka yang digunakan adalah 0 hingga 7. Jadi jarang digunakan dalam komputasi modern, tetapi masih mungkin ditemui dalam beberapa konteks tertentu. Contoh penggunaannya itu 52. Kalau 52 dikonversi ke dalam desimal yaitu dikonversi ke dalam desimal itu 42. Di mana kita bacanya di situ adalah 2 dikalikan, atau angka yang paling kanan itu dikalikan dengan 8 pangkat 0, di mana 8 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian kita baca yang paling kiri atau angka 5 itu, cara konversinya adalah 5 dikali 8 pangkat 2, di mana 5 pangkat 2 adalah 8 pangkat 2 adalah 8 pangkat 1. Nah, 8 pangkat 1 adalah 8. Kemudian kita kalikan dengan 5, itu adalah 40. Nah, kemudian kita tambahkan dari 40 ditambah 2 adalah 42. Nah, begitulah cara konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Kemudian bilangan heksadesimal. Nah, di sini bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Di mana angka yang digunakan adalah 0 sampai 9, dan huruf juga digunakan di sini. Di mana huruf yang digunakan adalah A hingga F. Untuk nilainya A sampai F itu diteruskan dari 10 hingga 15. Kemudian digunakan karena mampu mempresentasikan sejumlah besar data dengan cara yang lebih ringkas daripada biner atau oktal. Nah, sering juga digunakan dalam pemrograman dan teknologi komputer. Contoh di sini itu ada 1A3, di mana kita konversi kayak tadi ya. Untuk 3 itu adalah kita kalikan dulu 16 pangkat 0 itu kan 1. Jadi 3 dikali 1 adalah 3. Nah, untuk A itu 16 dipangkatkan 1 atau 16 dikali 10 itu 100. Ya, intinya dikonversi seperti itulah. Sama seperti bilangan oktal tadi. Nah, kemudian kesimpulannya ya. Pemahaman tentang sistem bilangan ini yang kita bahas tadi ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Sangat penting dalam dunia komputasi
karena komputer bekerja dengan menggunakan sistem biner. Kemudian konversi antara sistem bilangan juga sering terjadi dalam pemrograman, terutama saat berurusan dengan data. Data yang diambil atau disimpan dalam format non-desimal. Karena data yang sering disimpan dalam komputer itu bukan hanya angka-angka yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, namun nyatanya adalah banyak bilangan yang digunakan ya. Seperti tadi itu kita lihat heksadesimal untuk mengurus bilangan yang sangat kompleks dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk biner itu sangat mudah karena basisnya hanya dua untuk menentukan true ketika dia off dan ketika dia on, ketika dia true, ketika dia false. Jadi semuanya memiliki kegunaan masing-masing. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.